Nah, saya nggak menyanyikan waktu saudara. Saya melihat di dalam kitab Yesaya ya pasal yang ke-40 ya. Dikatakan di sini saya mulai di dalam ayat 27 walaupun sebenarnya bagus banget kalau di dalam kitab Yesaya pasal 40 ini kita baca mulai dari dari pasal yang ke-12-nya. Ya tetapi dalam kesempatan ini ya saya memotong di dalam ayat yang ke-27 ya. Karena ada sesuatu hal yang boleh saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Nah dikatakan ayat 27 ini ya sampai dengan ayat 31. Mengapakah engkau berkata demikian hai Yakub dan berkata begini hai Israel. Hidupku bersembunyi dan dari Tuhan ya. Saya ulangi dan berkata begini hai Israel. Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kamu dengar? Tuhan ialah Allah kita yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dan dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah di dalam nats ini ada ya perikopnya adalah Allah di atas semua Allah. Dan perikop ayat sebelumnya ya tentang berita kelepasan. Nah perlu kita tahu bahwa Yesaya ini menulis ya kitab ini sedang mereka ada dalam pembuangan di Babilonia saudara. Ya. Nah pada masa-masa itu ya mereka ada di dalam penguasaan, dikuasai oleh ya Raja Babilonia ya. Dan yang namanya dijajah ya tentu menderita saudara. Ya tidak ada orang yang dijajah ya itu senang-senang ya. Nah selama 70 tahun lamanya mereka dibuang ya di Babilonia saudara, di kerajaan Babilonia. Nah jadi Allah memberitakan kepada mereka kelepasan, ya pembebasan maksudnya, ya supaya mereka bebas dari penjajahan Babilonia, ya karena mereka diperbudak di sana, saudara. Ya, nah di sini umat Israel pada masa itu mereka kehilangan harapan. Mereka kehilangan harapan karena kenapa? Karena namanya dijajah. Orang yang dijajah sekali lagi tidak ada yang senang, saudara. Tetapi perhatikan saudara, dalam kekhawatiran atau keputusasaan daripada umat Israel itu, Tuhan memberitakan kabar baik bahwa mereka akan dibebaskan dari pembuangan ya di Babilonia, saudara. Dan mungkin pada waktu itu dalam keadaan kekhawatiran, keputus harapan, maka Allah menunjukkan kuasanya di tengah-tengah umat Israel itu. Dia mengingat bagaimana tangan Tuhan membebaskan umat pilihannya itu dari tanah perbudakan, yaitu tanah Mesir, saudara. Dan Allah menunjukkan kasihnya kepada umatnya. Di dalam kekhawatiran umat Israel itu, ia berkata di dalam ayat yang ke-27 tadi, dikatakan, "Mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan aku tidak diperhatikan Allahku." Umat Israel berkata, enggak mungkin lagi, Tuhan sudah melupakan kita. Tetapi dalam hal itu Tuhan tantang Israel, mengapa engkau berkata demikian? Bukankah Tuhan yang telah menjadikan kamu menjadi umat pilihannya? Saudaraku kekasih dalam Tuhan, ini penting sekali pengertian ini, supaya kita juga umat yang sekarang ini percaya kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub,
percaya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, saudara, jangan pernah engkau berputus asa. Walaupun mungkin saat ini engkau dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit, jawaban doamu belum kunjung tiba, saudara. Namun pada waktu engkau tetap percaya, Allah tidak akan meninggalkan kita. Bahkan kalau kita lihat bagaimana Yesus datang ke dalam dunia ini, saudara, malaikat memberitakan kabar baik bahwa Yesus Kristus datang, Immanuel itu yang sudah dijanjikan di dalam perjanjian lama itu akan datang, saudara. Ini adalah bukti bahwa Allah tidak akan melupakan kita. Kalau Ia telah memberikan Yesus bagi saya dan saudara, maka Ia tidak mungkin melupakan kita. Jangan pernah engkau berkata kepada dirimu, jangan pernah engkau berkata kepada jiwamu, Tuhan telah melupakan aku. Tidak demikian, saudara. Bisa saja orang melupakan sesamanya, sahabatnya, saudara. Tetapi Tuhan Allahmu, Tuhan di dalam Yesus Kristus tidak akan melupakan kita, saudara. Itulah sebabnya Ia berkata, mengapa? Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub? Dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan aku tidak diperhatikan Allahku. Ia perhatikan. Itulah sebabnya kita harus terus-menerus bersekutu dengan Tuhan, saudara. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita tetap percaya. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun tetap percaya kepada Allah kita. Ia tidak akan meninggalkan kita. Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dikatakan di sana, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Allah kita itu adalah Allah yang maha kuat. Allah yang tidak pernah mengenal lelah. Dia mengatur alam semesta ini dengan hikmatnya, dengan kekuatannya, dengan kuasanya, saudara. Ia menciptakan segala sesuatu. Kalau Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang menciptakan langit, bumi, serta isinya, saudara. Kenapa kita takut menghadapi persoalan hidup ini? Kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Bukankah sering kita bernyanyi, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan akan ditepati. Imanku bersepakat untuk percaya kuasanya. Kita memiliki Allah yang besar. Itulah sebabnya jangan takut. Sekalipun mungkin sekarang ini jawaban doamu belum mendapatkan apa-apa, saudara. Tapi namun percaya, asalkan engkau tetap berseru kepada Tuhan, asal engkau meletakkan harapan dan imanmu kepada Tuhan Yesus, Dia pasti jawab doa kita. Sama seperti seorang wanita atau seorang janda yang di dalam perumpamaan Tuhan Yesus, yaitu janda yang mengadukan perkaranya kepada seorang hakim lalim. Setiap waktu, setiap hari, seorang janda ini meminta pertolongan seorang hakim ini. Nah, di dalam kitab suci mengatakan, Alkitab mengatakan bahwa hakim itu berkata dalam hatinya, daripada ia berseru kepadaku setiap hari dan ia menyusahkan aku, lebih baik aku menjawab doanya. Bukankah Tuhan Allah kita itu bukan hakim lalim, saudara? Dia adalah Allah pengasih. Hakim lalim aja dalam perumpamaan Tuhan Yesus itu, Dia menyelesaikan persoalan dari seorang janda itu, saudara. Apalagi Bapa kita di surga adalah Allah yang luar biasa, saudara. Allah yang mengasihi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau kasih Allah begitu besar, Ia memberikan anaknya yang tunggal. Harta yang termahal di surga Ia beri. Bagaimana mungkin Allah melupakan kita? Bagaimana mungkin Allah tidak memberikan segala sesuatu bagi kita? Asalkan kita tetap percaya, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, saudara. Perhatikan di dalam nats berikutnya dikatakan begini. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Perhatikan ini Tuhan Allah kita. Dia berkata, Ia memberi kekuatan kepada orang yang lelah
Adakah hidupmu sekarang ini dalam keadaan lelah? Menghadapi persoalan hidup ini, datang kepada Yesus. Yesus mengundang kita, ia berkata, marilah kepadaku semua kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, betapa dahsyat dan luar biasa Tuhan kita. Allah kita itu adalah Allah yang hidup. Sekali lagi saya katakan, Allah kita itu adalah yang hidup. Allah yang bukan Allah ilusi. Di dalam 1 Tawarir pasal 16 ayat 26 dia berkata bahwa Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Tetapi Allah kita adalah Allah yang menciptakan alam semesta ini, saudaraku kekasih. Bukan Allah ilusi. Dia terlibat di dalam peradaban manusia. Bagaimana Allah terlibat dengan peradaban manusia? Lihat pekerjaan perbuatan tangannya di masa yang lalu. Bahkan sampai saat ini Tuhan melakukan perkara-perkara ajaib bagi orang-orang percaya, saudara. Siapapun yang mengalami kelemahan hari ini, saudara. Tuhan Allah Israel berkata, ia memberi kekuatan kepada orang yang lelah. Dan ia di dalam ayat yang berikutnya, dan ia menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kuncinya adalah engkau buka hatimu bagi Tuhan. Coba perhatikan ya, ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah, saudara. Apa yang membawa kita memiliki kekuatan di dalam Tuhan? Kalau pertama kita percaya kepadanya, saudara. Orang yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan, ya, tidak akan pernah sia-sia. Orang yang tidak memiliki pengharapan pasti hidup dalam keputusasaan. Tetapi orang-orang yang memiliki pengharapan pasti ada semangat hidup, saudara. Berarti pengharapanmu harus engkau letakkan kepada Dia yang besar. Ya, tidak ada Allah yang lebih besar daripada Allah kita. Ya, tidak ada. Boleh Bapak Saudara lihat ya perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Ya, baik di masa lalu maupun di masa sekarang, saudara. Allah kita itu Allah yang mungkin kita nggak lihat Dia, tetapi kuasanya nyata. Bisa ya dirasakan, bisa dinikmati oleh orang-orang yang percaya, saudara. Orang-orang yang teruna aja menjadi lelah, saudara. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka akan mendapatkan kekuatan baru. Menanti-nantikan Tuhan. Memang menanti-nanti, ya pekerjaan menanti menunggu itu memang ya pekerjaan yang membosankan, saudara. Tetapi ingat, yang membuat kita semangat menanti-nantikan Tuhan karena kita memiliki pengharapan di dalam Dia. Itulah sebabnya jangan pernah putus pengharapan di dalam Dia, apapun yang terjadi. Fokus kepada Tuhan, itu adalah poin yang kedua. Pertama adalah harus memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Dan yang kedua adalah engkau tetap memandang Tuhan. Kita memiliki Allah yang besar. Kita memiliki Tuhan yang sangat peduli. Dia mengasihi orang yang mengasihi Dia. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Engkau mengasihi Dia, saudara. Ya, melakukan perintah-perintah Tuhan. Berpegang teguh kepada janji-janji Tuhan. Sekalipun fakta yang kita lihat seolah-olah tidak ada jalan, saudara. Tetapi perhatikan, kebenaran melebihi daripada fakta yang bisa kita lihat. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah kita, mungkin banyak orang yang menganggap itu bahwa itu dianggap kelalaian, saudara. Tetapi Tuhan Allah kita, Dia pasti menepati janji. Dia tidak akan lalai untuk menepati janji. Dia pasti tepati. Lambat atau cepat, Tuhan pasti akan lakukan apa yang Ia janjikan kepada umatnya. Hanya yang menjadi persoalan, saudara, kita mengharapkan Tuhan ya menolong kita. Tetapi kita nggak membayar harga. Berdoa aja nggak mau. Melakukan perintah Tuhan aja boro-boro, saudara. Nah, inilah yang membuat kita tidak mengalami ya. Kita tidak mengalami Tuhan dalam hidup ini, saudara. Mengasihi Tuhan aja hanya kalau ada waktu kita datang beribadah.
Sebenarnya ibadah itu adalah merupakan suatu kebutuhan kita. Sebagai bukti bahwa kita memerlukan Tuhan. Kita harus berdoa. Itulah suatu kekuatan kita, saudara. Kalau kita percaya bahwa kekuatan kita terletak pada Allah, maka kita harus bersekutu dengan Tuhan. Apakah hari-harimu engkau lewati begitu saja tanpa engkau berdoa? Apakah hari-harimu engkau lewati begitu saja tanpa engkau membaca Alkitab, merenungkan, dan menjadikan rema di dalam kehidupan saya dan saudara? Banyak orang yang mau menjadi diselamatkan, tetapi enggak mau ikut Yesus. Banyak orang yang mau diberkati, tapi enggak mau bayar harga. Ini menjadi persoalan penyakit rohani yang kronis, saudara, yang harus kita sadari supaya kita menerima anugerah dan berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu melebihi daripada apa yang kita pikirkan. Saya melihat bagaimana banyak kesaksian dalam Alkitab, saudara. Tuhan tidak pernah hanya dia menjawab doa kita apa yang kita doakan. Contoh, seorang Raja Salomo dia hanya meminta hikmat, saudara. Tetapi apakah Allah hanya memberikan hikmat? Tidak. Ia memberikan kekayaan. Dan kekayaan daripada seorang Salomo, Alkitab mencatat, tidak ada yang lebih kaya dari Salomo. Baik sebelum dan sesudahnya, saudara. Luar biasa, bukan? Bagaimana Tuhan menjawab seorang Raja Hizkia, saudara. Pada waktu ia dalam keadaan sakit. Pada waktu ia berdoa, berseru kepada Tuhan. Apakah Tuhan hanya menyembuhkan dia? Tentu tidak. Dia menyembuhkan Hizkia. Ia memperpanjang umur Hizkia. Dan juga kerajaannya, kota di mana mendapatkan kenyamanan, saudara. Dan kemudian mereka lepas daripada penjajahan Asyur, saudara. Jadi Tuhan menjawab doa itu bukan hanya doa kita. Sama seperti kalau saya umpamakan, saudara, kita minta 1, dia memberi 5. Bahkan ia memberi lebih daripada itu. Makanya dalam kitab Efesus pasal yang ketiga, yang dikatakan di sana bahwa ia memberi jauh melebihi daripada apa yang kita pikirkan dan doakan. Itulah Tuhan Allah kita. Nah, kalau kita menyadari bahwa kita memiliki Allah yang besar, Allah yang sungguh ajaib dan luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kita, saudara, jangan pernah berputus asa. Jangan hidup dalam kekhawatiran, tetapi hidup di dalam iman percayamu kepada Tuhan Allah kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, Maranatha.